Bismillah. Babu fadli saumi, bab keutamaan tentang puasa. Qala al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zanad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menarik sekali nih. Yang tadi riwayatnya sahabat Abu Hurairah, yang ini pun sahabat Abu Hurairah lagi. Jadi kalau kita belajar tafsir di Quran, ayat ditafsir dengan ayat lagi. Ada ayat ditafsir dengan hadis. Ada hadis ditafsir dengan hadis lagi. Nanti ada Quran, ada hadis ditafsir dengan misalnya kaul sahabat. Dari situ ada tabi'in. Dan dari kalangan ulamanya. Dan ulama saling mewariskan. Makanya ilmu-ilmu ulama itu sejak diajarkan oleh Nabi, itu mewariskan, saling mewariskan. Ada pakemnya sendiri. Nggak bisa keluar dari pakem itu. Ya, adapun yang fleksibel sesuai zamannya, bisa berkembang sesuai zaman. Tapi kaidahnya tetap terjaga. Itulah indahnya dalam Islam. Makanya Islam itu keilmuannya semua terjaga. Ada sanad namanya. Di zaman Nabi ini ada sahabat diajarin oleh Nabi nih. Terus nanti pengajaran Nabi diakumulasikan dalam bentuk ilmu. Diajarkan ke generasi tabi'in. Ini pakemnya, standar parameternya ini. Nggak bisa keluar dari sini. Itu dibagi 4 nanti. Ada terkait dengan akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Dengan cabang-cabang ilmunya. Nah ini ada yang pokoknya. Jadi nggak bisa orang-orang sekarang berkreasi misalnya membuat pakem sendiri, kaidah sendiri. Di luar yang ini nggak bisa, udah terjaga. Nah penjagaan ini menjadikan otentisitas ajaran Islam. Ini terjaga kemurnian Islam dari sejak di awal risalah sampai dengan sekarang. Ini nggak ada peluang orang buat ngotak-ngatik tuh. Karena kita punya penjagaannya. Ini yang nggak ditemukan di luar Islam. Ya, kalau mau diriset silahkan dicari. Ini yang penting disyukuri. Tapi bukan berarti itu menjadikan kita harus memaksa orang. Tidak, nggak boleh. Yang boleh itu hanya menerangkan. Ya, dan menghormati keputusan orang lain. Nanti sama-sama saling bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu indahnya. Itu indahnya. Nah, jadi kalau terkait dengan hal-hal tadi ada akidah, ya, ada ibadah, ada ilmunya juga tuh. Akidah nanti melahirkan ilmu tauhid diantaranya, ilmu kalam. Kemudian di ibadah melahirkan fikih. Ya, di muamalah juga ada turunan fikih muamalah, di akhlak nanti ada turunan ilmu lagi, ada ilmunya tentang akhlak, tentang tasawuf, tentang macam-macam, dan ada ikatannya. Dan itu ada pakemnya lagi. Ya, nggak bisa dengan kreasi sendiri misalnya bikin ijtihad di luar pakem itu nggak bisa. Ya, jelas ya? Yuk kita baca biar nggak terlampau lama. Ini hadis dengan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Nah, ini dia. As-siyamu junnatun. Ini bagian yang kiri nih. Sayap kiri, sayap kanan, 2 sayap, ya. Pesawat tidak akan terbang tanpa sayap. Satu sayap bermasalah bisa jatuh dan bisa berpotensi menghadirkan sesuatu yang fatal untuk para penumpangnya. Kita ingin terbang ke akhirat untuk mendapatkan rahmat Allah, maka 2 sayap ini mesti utuh. Satu bermasalah, maka ada persoalan. As-siyamu junnatun. Puasa itu kalau benar ditunaikan. Ya, perhatikan ya. As-siyamu, puasa yang ditunaikan sesuai dengan ketentuan dan aturannya itu. Begitu cara menerjemahkannya. Ya, jadi alif lamnya diterjemahkan, siamnya diterjemahkan. Siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran, menunjuk puasa ya yang dikerjakan dengan aturan-aturan tertentu, ketentuan yang khusus. Jadi bukan menahan pada umumnya, puasa pada umumnya, ada aturannya. Alif lam menunjukkan sifat ta'rif, ma'rifah. Jadi diikat dengan aturan yang tertentu, yang khusus, beda dengan yang lain. Jadi kalau di luar Islam ada puasa, boleh jadi ada puasa di luar Islam saat ini juga. Ya, boleh jadi di Kristen sekarang mungkin ada puasa, di Hindu boleh jadi ada, di Buddha ada, di Konghucu boleh jadi ada. Bahkan di animisme, dinamisme mungkin juga ditemukan puasa. Tapi puasa yang ditunaikan di Islam berbeda dari segi aturan dan spesifik. Ada ketentuannya, spesifik amalnya. Nah itu diwakili semua itu dengan alif lam. As-siyamu, ya, puasa yang ditunaikan dengan benar sesuai dengan aturan dan ketentuan itu junnatun, akan melahirkan perisai yang tidak tampak secara kasat mata tapi nanti tertanam dalam jiwa. Junnah, saya sudah terangkan dengan detail. Dilihat junnah itu di pertemuan-pertemuan yang lampau. Saya terangkan tentang junnah, jinnah, dan jannah. Ya, jadi semua yang dimulai dengan jim dan nun, ya, jim dan nun itu sesuatu yang tersembunyi. Ya, jin disebut jin karena tersembunyi, tidak nampak dalam pandangan. Jannah disebut jannah karena belum nampak dalam pandangan kita saat ini. Ya, keistimewaan kemuliaannya. Jamak dari jin disebut jinnah. Jinnah itu ya, jinnah disebut dengan jinnah, jamak dari jin karena belum nampak. Janin, ya, nggak nampak dalam pandangan secara kasat mata oleh mata kita. Karena itu disebut dengan janin. Ya, junnah itu perisai. Ya, junnah itu perisai. Perisainya nggak tampak lewat mata, tapi bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jadi menghambat, mencegah
Ya, panah-panah setan. Ya, perisai itu kan mencegah sesuatu yang membahayakan. Ada perisai di tangan, ada pedang memukul tahan begini gitu kan. Ya, ada panah ditahan begini. Nah, ini ada panah-panah setan, ada pedang-pedang setan. Datangnya lewat apa? Lewat ini, lewat maksiat. Ya, lewat pintu-pintu neraka nih, lewat amal salah. Makanya disebutkan zina itu nanti ada panah-panah setan, itu kan? Nah, bagaimana mempunyai perisai supaya nggak ada panahnya itu masuk tuh? Punya hijar, punya benteng. Ya, supaya dengan benteng itu bisa terjaga tuh dari itu semua. Ini metafor yang sangat indah. Nah, puasa itu kalau ditunaikan dengan benar, di antara hal yang bisa dihasilkan itu adalah perisai. Ya, perisai-perisai yang imajiner, yang tak nampak secara kasat mata kita fisikal, tapi menjaga kita. Itu dirasakan. Kalau nggak percaya silahkan, akan dirasakan. Kalau benar puasanya, terakumulasi nilai kebaikan di dalam diri, itu secara otomatis nanti akan anti maksiat, anti keburukan. Ya, jadi kalau mata biasa dilatih untuk meninggalkan yang kotor, melihat yang kotor itu ya nggak akan punya potensi, jadi langsung dialihkan pandangan. Mendengar yang tidak baik langsung dialihkan. Kaki akan baru disebutkan aja kita main ke sini yuk, tempatnya udah tahu nggak bagus, nggak mau melangkah, kaku kakinya tuh. Nah, itu perisai itu yang menghambat tuh namanya. Ya, perisainya namanya perisai takwa. Ya, itu yang disebut dengan wikayah itu. Ya, perisai takwa itu. Itu yang menghambat. Ya, jadi ini sayap yang pertama ini yang terkait dengan sesuatu yang mesti kita tinggalkan. Nah, ini yang mau kita turunkan nih. Ya, ini detailnya. Teruskan dulu. Bagaimana mendapatkan itu? Berlatihnya bagaimana? Supaya automatically gitu ya, secara otomatis itu bisa mencegah diri dari perbuatan maksiat. Nahy anil munkar itu otomatis bisa dilakukan. Jadi nggak ada peluang orang ngajak-ngajak tuh bisa diserap dulu, nggak begitu caranya. Jadi kalau orang kuat perisainya itu nggak ada penerimaan pada sesuatu yang kotor itu, sudah nggak mau pokoknya. Itu jadi nggak ada, dengarkan dulu gitu kan. Mungkin kamu kan sudah terkenal baik, soleh, berdoa aja langsung dikabulkan, masa maksiat dikit gitu aja nggak diampuni sama Allah. Nah itu tuh udah mulai tuh setan tuh. Ya, kamu zikirnya udah banyak gitu kan, udah kerjain ini dulu aja. Sholat kamu aja udah khusyuk begitu gitu kan, jiwa kamu jadi bisa sholat dan sebagainya, dan macam-macam lah itu. Nah yang seperti itu tuh udah mulai masuk tuh. Ya, nah maka orang yang perisainya kuat itu otomatis tuh. Ya, mau disogok, mau apa, mau diajak korupsi, langsung otomatis bisa mencari cara untuk menghindari, untuk mengelak. Dan itu akan dibimbing oleh Allah. Bimbingan Allah yang mencegah seseorang berbuat maksiat itu burhan namanya. Pak Burhan, ya bapak yang dibimbing oleh Allah agar tidak bermaksiat. Makanya nggak boleh Pak Burhan itu korupsi. Ya, Pak Burhan nyogok, Pak Burhan nggak boleh selingkuh karena udah dibimbing lewat namanya tuh. Ya, laula arwa burhan rabbi, kan Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda kan oleh perempuan yang luar biasa, cantiknya tak tertandingi pada masa itu, istri pembesar, kaya raya, ada di hadapan mata, ya dan siap melakukan segalanya. Laula arwa burhan nabi. Ya, awas hati-hati. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arwa burhan rabbi. Hati-hati nih kalau bacanya wakafnya harus disesuaikan. Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Harus berhenti di situ berhentinya. Ya, supaya apple to apple seimbang. Walaqad hammat bih, dan sungguh si perempuan istri pembesar itu sangat tertarik kepada Yusuf dan siap memberikan segalanya. Ya, wa hamma biha, dan secara manusiawi, ya, sifat manusiawi yang melekat pada Yusuf dimungkinkan ada ketertarikan. Jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini salah nanti. Yusufnya dipahami tertarik, sama-sama tertarik. Padahal Yusuf itu maksum, nabi. Maka teruskan, ya, laula arwa burhana rabbi. Kalaulah tidak mendapatkan burhan dari Rabbnya. Jadi kalau manusia biasa, udah tuh, udah larut dalam maksiat. Cuman karena ini nggak biasa dapat burhan, tercegah. Nah, itu cara menafsirkannya. Jelas ya? Makanya secara wakaf pun nyambung. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arwa burhana rabbih. Ketemu Itulah indahnya tuh ngaji Quran tuh. Jadi wakaf ketemu wakaf, kalimatnya ketemu sama, tafsirnya serupa. Ya, jadi kalau salah wakaf repot tuh. Ya, itu mungkin Pak Yusuf bukan Nabi Yusuf. Bedakan tuh ya. Jadi harus dibedakan tuh. Indah pokoknya kalau ngaji benar tuh indah gitu ya. Nah sekarang kita kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Ya, nanti ada burhan. Bagaimana mendapatkan burhan yang mencegah kita itu dengan izin Allah dari maksiat? Latihannya apa? Nah ini dia. Teruskan. Fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marwataini. Ya. Awas, inni shaimun marwataini. Inni shaimun. Wah, indah sekali. Nah, ini nyambungnya ke puasa. Ini yang jadi dalil kita nih. Ini gambaran latihan, diberi contoh satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Contoh ini adalah latihan yang bila kita mampu kendalikan, kita bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang bisa mengantarkan pada perbuatan ini. Ya. Orang yang mampu meninggalkan ini dan penyebab yang mengantarkan pada perbuatan ini, yang mungkar dan turunannya ada fahsya dan sebagainya, menariknya, teman-teman sekalian, oleh hadis Nabi, dan ini nanti ada keterkaitan dengan hadis qudsi juga, akan diberikan parameter keberhasilannya, yaitu dengan mendapatkan junnah. Junnah. As-siyamu junnatun, perisai untuk mencegah keburukan. Perisai untuk mencegah kemungkaran, segala yang mungkar. Nah, perisai ini yang dalam bahasa Al-Quran, junnahnya disebut dengan burhan. Laula arwa'a burhana rabbih. Nih, jadi kita padukan antara Quran dengan hadis, Quran dengan hadis. Ya. Ini perisai ini disebut apa? Burhan namanya. Burhan Rabbi. Karena dari Allah kita nggak nampak, tapi menggerakkan jiwa kita untuk mencegah maksiat. Ini gambarannya. Nah, bagaimana melatih supaya dapat itu sehingga tercegah dari maksiat? Nabi berikan rumus-rumus cepat. Ya, yang pertama apa? Kata Nabi, berlatihlah. Fala yarfuth. Latihan pertama, jangan berkata-kata kotor. Ini contoh ya. Contoh itu nanti akan melahirkan hukum umum. Kita keluarkan nanti hukum umumnya. Fala yarfuth. Wala yajhal. Sudah? Rafath itu sesuatu yang kotor. Ya, lebih mendekati perbuatan fahsya, yang kotor, yang jorok dan sebagainya, itu disebut dengan rafath. Sudah? Ya. Sesuatu yang kotor, yang jorok dan turunan-turunannya, lebih mendekatkan kepada fahsya. Artinya apa? Artinya saat Ramadan dimungkinkan nanti ada kondisi-kondisi itu yang memancing seseorang itu berkata-kata kotor. Baik yang sifatnya kotor terkait dengan fahsya, kata-kata jorok, gitu kan? Ya, boleh jadi ada sesuatu yang mengantarkan pada pornografi, porno aksi macam-macam saat Ramadan. Kan tidak semua orang mau melatih diri untuk berbuat baik. Kan setan kan diikat kalau ada komitmen dari kita untuk menunaikan amal soleh, menjauhi yang salah. Ya, tapi kalau tetap nekat dengan perbuatan salah kan ada potensial seperti itu dan bisa menyebar. Maka latihan. Apalagi sekarang era digital. Buka handphone, pengen buka mushaf, tiba-tiba lewat iklan. Ya, apalagi yang sudah terlibat di snack videos misalnya kan, acak dan sebagainya, salah lihat bisa muncul tiba-tiba dan sebagainya. Itu ini masuk ke rafath dan seterusnya. Oh, hati-hati ya. Ini bisa terjadi nih, ini latihan. Jadi rafatha itu bisa mengendalikan masuk ke mata, bisa masuk ke lisan, bisa masuk ke tulisan. Masa udah Ramadan masih menulis yang kotor saja? Masih saling nyindir, saling celak, saling ini, saling itu. Bikin video ya saling ini, saling itu, nggak perlu lah gitu kan. Dan sebagainya. Ini Ramadan nih. Ini satu kalimat tapi satu kata tapi dalam sekali. Latihan. Jadi rafatha itu bisa ke mata, bisa ke telinga, ya telinga, bisa ke mulut, potensial mulut, bisa ke tangan sekarang banyak. Wala yajhal, jangan berlaku yang tidak pantas. Yang tidak pantas ini mengantarkan pada dosa biasanya. Ya. Hal-hal yang tidak pantas lah. Mungkin pada saat dilakukan belum tentu dosa. Tapi ketika terjadi, itu bisa potensial dosanya bisa lewat orang, dan dari dosa orang itu bisa terkena juga pada pelakunya. Contoh, saya kan sering contohkan begini, ya. Anda punya cucu misalnya 5 tahun. Anda usia 50 tahun. Terus mau sepedaan, kan musim sepeda sekarang. Masa iya sih Anda mau sepedaan pakai sepeda cucu yang 5 tahun? Dosa sih enggak kan? Cuman kan tidak pantas dilakukan gitu. Jadi meruntuhkan kehormatan. Akhirnya digunjingan di tetangga. Kenapa sih bapak itu gitu kan pakai sepeda anaknya yang 5 tahun itu kan? Nah, dan seterusnya gitu. Nah, ini sesuatu yang boleh jadi ya belum tentu melahirkan dosa bagi pelakunya, tapi tidak pantas dilakukan dan meruntuhkan kehormatan. Akhirnya muncullah dosa-dosa di tempat lain dari orang yang lihat dan sebagainya. Ya, contoh lagi turunan-turunan dari perilaku ini banyak sebetulnya. Nah, ini bisa muncul di puasa juga. Ya, misal bercanda yang berlebihan. Ya, bercanda berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak pantas untuk dilakukan. Pada akhirnya bisa potensial dosa. Memang ingin melahirkan acara, konten tertentu, misalnya di TV nih ya, artis-artis ya, teman-teman yang saya sayangi, saya cintai. Hati-hati, jangan sampai Anda bisa menjadi penyebab juga orang puasa bisa rusak puasanya. Ya, karena perbuatan yang dikerjakan. Orang lagi sahur kok di Qur'annya suruh istighfar, wabil asharihum yastaghfirun, bil makan istighfar. Dikasih konten-konten yang nggak pantas gitu ya.
Ya, konten-konten yang mungkin ingin menghadirkan keceriaan tapi caranya salah, penampilan nggak betul, bahkan dialognya ada sesuatu yang kotor, kata-kata yang nggak pantas, itu mungkin terjadi. Jadi lihatlah Nabi 15 abad yang lalu menyampaikan dan kejadian. Ya, makanya hati-hati tuh ya teman-teman yang bikin acara di TV tuh, konten-konten sahur, bikinlah bacaan Quran. Ya, 30 hari setiap hari baca misalnya di ya segmen tertentu dimunculin yang bacaan-bacaan Quran. Saat sahur tuh kan enak tuh kalau ada hafid-hafid kecil tampilin di TV tuh. Ya, saya kasih bonus lah bikinin program tuh gratis tuh, kita kasih usulan. Ya bikin tuh sahur. Ya kita kan bukan orang dunia gitu yang nyari-nyari materi, tidak. Ya, makanya mohon maaf ya kalau TV-TV itu minta kalau yang orientasinya rating begitu itu udah pasti tertolak deh. Jadi kalau mau datang ke saya jangan cari rating. Saya pasti akan ngasih usulan-usulan materi-materi yang kira-kira ada manfaatnya gitu. Jadi kalau ngejar-ngejar rating, mohon maaf biasanya nggak bisa ketemu tuh sama saya tuh. Mohon izin ya, mampir sebentar untuk mengingatkan aja. Ini ya teman-teman sekalian ya. Wala yajhal. Ya. Wa ini mru'un syatamahu aw qatalah. Nah ini kemungkinan terjadi. Jika ada orang yang memprovokasi, provokasi bisa terjadi saat Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada lingkungan yang tidak kondusif. Kita baca lingkungan kita saja. Ya, apalagi sekarang nih saya ingetin nih, ya masa-masa menjelang pemilu dan sebagainya ada pasti kondisi yang tidak kondusif tuh di lingkungan kehidupan berbangsa bertanah air. Jaga-jaga diri tuh, jangan sampai saat puasa ya terprovokasi dengan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Ya hati-hati itu ya, hati-hati itu. Para calon-calon juga jangan berperilaku yang salah tuh Ramadan. Ya tujuannya bukan ibadah, tujuannya hanya untuk cari pencitraan misalnya. Masuk masjid-masjid tertentu cuman hanya untuk direkam, divideokan, itu ya jahal masuk ke sini. Ya, kontraproduktif nantinya. Ya, dan seterusnya kita mengingatkan ke semua kalangan untuk karena semua orang punya hak untuk tampil lebih baik. Ya, atau juga ini provokasi dalam bentuk syatamahu, bentuk celaan, saling mencela. Qatalahu, saling berselisih, saling bikin hoax, berlomba membuat hoax. Ya, berlomba memberitakan yang tidak pantas, aja saling mencela, saling macam-macam. Ya. Ya semua kalangan nih, kalau udah katanya umum, artinya potensial semua terkena dengan ujian ini. Di kalangan ustadz juga bisa jadi demikian. Ya, hati-hati tuh. Ya kalau ustadznya sudah tidak saling sinergi, tidak kompak, ya ada yang saling mencela, saling tahdir, saling macam-macam, ya bagaimana dengan jamaahnya nanti? Itu menurunkan warisan yang tidak tepat pada akhirnya. Itu yang kita hindari ya. Kita mah di tengah aja ya. Selalu di tengah, jangan terlibat pada perselisihan 1, 2 dan sebagainya. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasakan tidak tepat juga cara menampilkannya dengan cara yang elok, ya. Jangan menyinggung, jangan menyakiti, jangan menghinakan, jangan menjelek-jelekan, apalagi meruntuhkan kehormatan seseorang, nggak boleh, nggak boleh. Yang dilakukan mendoakan, ya. Kemudian kalau merasa murid, ya jangan kemudian melampaui batas kemuridannya, jangan menilai guru tertentu dan sebagainya. Tidak, jangan menjerumuskan diri kita untuk mendapatkan dosa yang baru, sekalipun nampak kesalahannya cukup dipahami. Bahwa itu keliru, dijauhi, kesalahan yang dimaksudkan, kebaikannya diteruskan. Gitu ya. Jadi jangan sampai bersikap tidak adil hanya karena nilai setitik rusak susu sebelangga, gitu kan. Nah, jadi jangan sampai ada satu hal yang mungkin manusia kan nggak sempurna, termasuk saya. Ya bisa jadi, bukan bisa jadi, banyak kesalahan yang saya lakukan juga. Mungkin saat menerangkan, salah kutip, salah menyampaikan misalnya nomor, ayat, atau hadis, macam-macam. Dan diakui. Ya, saya kan selalu menyampaikan kalau salah, saya tidak akan mengatakan atau argue atau membela, tidak. Saya katakan saya salah dan setelah itu diperbaiki. Kecuali kalau memang ada pandangan-pandangan yang referensinya muktabar, otoritatif. Ini ada begini, dari sini disampaikan. Kalau beda pun ya dihormati. Kalau dianggap salah pun ya tetap menerima, ya. Tapi kita menghormati orang lain, bertahan dengan apa yang kita pahami, tapi pemahaman itu didasarkan pada sesuatu yang benar. Itu yang elok ya. Balik ke sini ya. Nah ini latihan. Jadi kalau orang udah bisa mengendalikan dirinya, latihan, diprovokasi, menjawab dengan cara yang elegan, itu nanti melahirkan manusia berkualitas tinggi. Dia mampu membaca, ntar ada kepekaan tuh. Itu secara ilmiah bisa dijelaskan. Nanti dia bisa peka membaca sesuatu. Oh ini arahnya ke sini. Oh ini bukan ceramah beneran ini. Ya, oh ini anjurannya begini. Oh ternyata ini cuman ini saja. Oh ini yang benar nih. Ini yang terasa. Ini yang hubungannya nyambung ke jiwa. Itu terasa ini. Ya kalau sudah seperti ini dia bisa merasakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, maka apa yang terjadi? Secara otomatis akan muncul burhan. Tapi latihannya inni shaimun. Nah, hal-hal yang ini Nabi katakan
Kamu ingat ya, saya sedang puasa, saya sedang puasa, saya sedang berlatih. Nah, berlatih meninggalkan yang ini, yang memprovokasi, mengajak berselisih, ya, kemudian juga menghadirkan segala yang kotor, berlaku yang tidak pantas. Ini semua potensial merusak kepada puasa. Hal yang merusak disebut dengan mufsidat. Ini yang mau saya turunkan. Hal yang membatalkan langsung disebut dengan muftirat. Muftirat. Hal yang membatalkan puasa secara langsung. Ya, makan, minum, jelas membatalkan. Ya, wudu, kumur-kumur pakai sirop, batal. Ya, kalau ditelan dan seterusnya itu jelas, itu sudah paham semua tuh. Yang membatalkan sudah paham semua. Nah, maka dari itu Nabi mencontohkannya yang merusak yang ini, yang mufsidat. Ya, muhlikat. Kadang disebut dengan muhlikat di hadis. Muhlikat kan ke sini, ke halak. Ya, yang menghancurkan, sama dengan mubiqat. Artinya apa? Artinya dalam puasa itu latihan terpentingnya adalah bukan sekedar menahan lapar dan haus yang muftirat. Tapi latihan terpentingnya yang ini, yang mufsidat. Yang bisa merusak, yang meruntuhkan kehormatan. Latihan ini kalau benar dilakukan menghasilkan burhan di sudut pandang yang ini. Kalau sudah lahir burhan, otomatis ada perisai untuk bisa menghambat yang ini. Dan ada nanti kepekaan yang sangat dalam jiwa kita untuk membaca sesuatu dalam berkehidupan. Ini yang melahirkan sifat bijak yang dikenal dengan arif. Makanya muncul orang bilang ini orang arif, orang arif. Karena orang arif itu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana dia bersikap. Nah, ini dalam Quran disebut hikmah namanya. Apa yang dikenal oleh orang arif itu disebut dengan hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, itulah dalam bahasa Arab kata hikmah itu diterjemahkan oleh para ulama dengan ya al-isabatu fil qaul fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawadhi'ih. Ya, kesesuaian antara perkataan, perbuatan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dia bisa lihat nih, oh bersikap begini caranya seperti ini. Berbicara kepada golongan ini caranya seperti ini. Itu namanya hikmah. Hikmah itu bisa diperoleh lewat apa? Lewat latihan. Latihan terdalamnya untuk mendapatkan burhan dan mendapatkan junnah lewat apa? Potensinya ada pada Ramadan dalam latihan siam. Ya.